Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para salikin rahimahullah, memulai ngaji kolbu ini, mari kita senantiasa meniadakan diri kita, dan kita hanya bertuju pada yang ada dan yang bisa mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu bersyukur kepada keharibaan Allah. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, kekasih Allah, tempat panutan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikoli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Para salikin rahimahullah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Para salikin rahimahullah, kami lanjutkan. Setelah kita mengetahui 5 hal yang kita sebutkan dalam hal kita harus menyiapkan diri pada Allah, yang pertama adalah syukur nikmah, yang kedua sabrun alal bala, yang ketiga adalah ridha bimul qada, yang keempat adalah wahamida rabbah fisyar wa dhara, yang kelima adalah wal akhwasu fis sirri wan najwa. Kita adalah itu semua, maka kita lanjutkan, yaitu terhadap apa yang menjadi prinsip orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafa'u bihi ma bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-murid man tastariquhul akhya wa ta'biduhul athar wala takhlibuhus syahwat wala tahkumu alaihil adat kalamuhu dzikru wa hikmah. Ini dalam lagi ya. Jadi itu kan tadi itu adalah esoteris value-nya tadi. Nah, sekarang ini kayaknya eksotoris. Ini adalah amalannya yang akan terlihat. Murid seperti kita semua yang menuju thariq ilallah, ya. Orang yang sedang berjalan pada Allah, salaka, ya, suluk, ya. Kemudian dalam memakai thariqah, arti khusus dan arti umum, malatastariquhul akhya. Orang yang tidak ditipu daya. Man, siapa orang latas tarik guru, ya, kena tipu daya akhjar, ya, dan itu adalah diperbudak. Latas tarik budi diperbudak, akhjar oleh tipu daya. Saya ingin tanya kepada diri saya dan pada rekan, dunia ini tipu daya enggak? Nah, Quran sudah menyebutkannya. Ya, la'ibun walahun mata'ul hurur. Ini 2 kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Dunia itu jelas tempat senda gurau, ya, la'ibun, main-main.
walahun dan seneng-seneng, makan enak, ya, jalan-jalan enak, maaf ngobrol sampai jam 1 jam 2 enak, kopinya kental, rokoknya nggak berhenti. No, di mana pikirnya kalau seperti itu? Enak memang. Zikir ngobrol tanpa topik ngalor gitu tuh enak, ya. Semakin ngakak semakin asik, semakin rokoknya ya. Apalagi orang Jawa namanya rokok kelobot itu berat sedot tapi enaknya bukan main. Kopinya kental meneh, top. Tapi itu adalah tipu daya. Itu adalah perangkap kita untuk kita itu ghaflah kepada Allah. Saya bukan anti ngobrol ya. Saya itu memang berbeda. Saya itu orang yang nggak suka basa-basi ngobrol itu nggak bisa. Tapi kalau di forum-forum resmi baru saya menyampaikan. Tapi kalau guyon, sanipo itu tidak terlalu pinter. Mungkin ilmunya sudah dicabut oleh Allah. Ya, dulu kalau ketika saya masih di Senayan sana ya, kan ilmunya adalah ilmu untuk komunikasi. Ya, sekarang Bismillah belajarlah berkomunikasi menuju Allah. Ya, jadi ini tipu daya. Dan kalau sudah itu adalah mataul hurur, kesenangannya. Kesenangan dunia itu adalah sesaat, bohongi mata, ya, seakan-akan indah dunia, ya. Tiba saatnya kita juga 10 meter, 20 meter sudah nggak bisa lihat. Makan 5 menit, 5 cm udah hilang. Itulah namanya kenikmatan dunia itu yang dari sejak zaman Nabi Adam, ya. Sampai teman saya yang ketua ISNU Maluku Utara namanya Mukhtar Adam. Dari Nabi Adam sampai Mukhtar Adam, maaf, ini ketua ISNU Maluku Utara saya sebut ya. Sama dunia, kenikmatan dunia, jabatan, kekuasaan. Itulah penyakit manusia sejak dari Nabi Adam. Manusia nggak ada jerahnya terhadap itu. Padahal sudah dikasih tahu mata ulurun, laibun walahun, ya ayyuhalladzina amanu hal atulukum antijarah tujikum min adzabin alim, latulhikum awalukum waladum an dzikrillah. Semua diajarin oleh Al-Quran itu ya memang yang bicara banyak adalah tentang syariah. Jangan ini, jangan itu. Kemudian sejarah, ya. Tapi sepertiganya Al-Quran itu bicara tentang zikir loh, ya. Jangan disepelekan pelajaran zikrullah di dalam Al-Quran. Itu zikir. Berapa banyak kalimat zikir. Ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya. Apa itu wa kunu ma'as shodiqin, ya. Berkumpullah pada orang shodiqin yang benar, dan itu forumnya majelis banyak. Oke, jadi yang pertama perilaku orang, ini kan sudah perilaku tadi kan on process based on-nya, the principle of based on-nya, dasar-dasarnya kalau ini tuh sudah perilaku. Wala tasrifuhu ya. Ojo ya kena tipu daya ning dunya kok tinggal, dunya ora kok gowo, dunya enggak akan tiba, pasti ditinggal atau kita meninggal lebih dulu. Oke ya. Wala tasta'bidul athar, dan wala tasta'bidu, dan tidak tastabidu itu diperhamba atharun iku athar. Oh saya saya kamu itu siapa? Kamu itu bukan siapa-siapa. Padahal di dalam teori modern
teori yang benar manajemen itu adalah leader harus ikut follow. Karena leader itu nggak ada artinya kalau tidak ada follower. All the process decision making by input from follower. Nggak ada, jangan ikut. Ambil putusan secara demokratis. Ini baik, ini baik. Saya sebagai ketua ya, tapi saya nggak menentukan, saya punya pendapat ini, ayo dibahas. Bukan ini. Itu namanya, itu ada namanya adalah tastabidul akal. Orang seperti ini adalah kena tipu daya. Ini penting untuk kita introspeksi. Waladana usaha. Sahabat harus kita kendalikan. Berapa kali kita itu menyembah sahabat? Sahabat dunia, sahabat kesenangan, sahabat keindahan alam, sehingga kita melupakan Allah. Sahabat inilah yang berkolaborasi dengan setan. Sahabat dan setan selalu membisikin manusia. Menurut Imam Ghazali, ada 4 komponen manusia. Satu adalah basyirah fuadanya, hati yang terkecil, dan dialah adalah malik, seharusnya malik, rajanya. Yang kedua adalah nafsu. Yang ketiga kita adalah waswis, artinya panca indera. Ya, yang keempat adalah akal. Kalau sang raja ditinggalkan oleh yuwaswisu, oleh panca indera, ya, atas perintah nafsu, didukung oleh sang perdana menteri yang mana akal, maka hati akan terpisah. Ya, hati ditinggal. Karena itu otaknya membuat strategi culas, nafsunya amarah bin nafsu, panca inderanya selalu menikmati yang indah, telinganya, matanya, hidungnya, mulutnya, ya, dan itu bahaya. Tiga-tiganya kejahatan ini kalau bertemu hanya satu, zikrullah. Alam zikrillah takmur. Yang bisa mengalahkan terhadap kalau hati kita ditinggal, kalau kita bunuh tiga ini dengan apa? Zikir. Karena manusia itu memang ada sahabat, sahabatnya jangan di ujung. Wala tarjul sahabat, kurangi sahabat dunia, dikurangi. Bu, enggak, bukan berarti tinggalkan dunia, boten. Orang tarekoh, orang yang ahli tasawuf bukan berarti harus gembel, enggak. Pengertian itu salah. Orang tasawuf bisa jadi orang yang kaya raya, tetapi hatinya tidak ta'alluq minat dunia, tetapi ta'alluqnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya. Jangan takut ikut tarekoh, ikut suluk, oh nanti saya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh berkarya, enggak. Itu salah. 2000%. Karena orang itu mengatakan nanti saya suluknya, nanti saya masih mau jalan-jalan, saya masih mau yang indah-indah, itu salah. Menikmati Allah, menikmati alam raya ciptaan Allah itu bagian dari syukur. Jadi bukan menikmati alam raya tapi melupakan sholatnya, enggak di situ. Ya. Jadi wala takhlibus syahwat, jangan dikelabui oleh syahwat.
Syahwat itu boten enten entek. Syahwat itu enggak ada habisnya. Kenikmatan itu enggak akan ada batasnya. Karena harus dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Lek keinginan kabeh pengen, tapi kalau butuh yang penting iso ngaji, iso mangan, ngopeni anak, bojo, karir juga baik-baik. Nggak usah repot, nggak usah cari di luar hak kita. Itu namanya syahwat. Kalau syahwat berarti yang membimbing adalah nafsu. Kalau nafsu hubungannya dengan amar bisu. Rajanya amar bisu adalah setan. Ya. Wala tahkum alaihil adad. Dan yang kedua adalah tinggalkan, jangan dikuasai oleh kebiasaan. Saya biasanya zikirnya gini, saya sholatnya hanya gini, saya nggak pernah sholat malam ya. Tinggalkan itu. Orang seperti ini itu berarti dikuasai oleh namanya syahwat. Orang yang menuju Allah, potong, cabut kebiasaan-kebiasaan yang tidak menuju Allah. Udah percaya saya, kalau Anda tidak berani mencabut niat-niat yang kotor, misalkan gini, saya ingin suluk, tinggalkan semua, saya masuk itu baru jadi. Kalau niatnya ada, tapi nggak masuk-masuk, akar kesenangannya nggak dicabut, itu humkun wadhumatun menurut Imam Abdullah Al-Haddad. Anda berdiri dekat pintu, diinginkan oleh Allah tapi nggak masuk-masuk. Itu namanya adalah Anda tidak mampu meninggalkan kebiasaan. Padahal menuju Allah itu by design. Membuat corporate yang bagus by design, registranya RJPP bagus. Anda, kita yang menuju Allah tidak pernah menyusun secara rapi. Biasa kita ini, manusia ini, ya apa, nderet mah. Kepriben ini, menungso itu loh sudah tahu. Ya Allah, ya. Maaf saya keras ya, keras dalam arti nuturi saya sendiri. Saya nuturi sendiri, bukan bapak-bapak sudah punya ukuran sendiri. Ya. Saya nuturi sendiri. Nah, berapa kita mau sholat malam? Gak pernah. Ya Allah, saya ulang lagi ya, ini saniko saya. Bangun jam 1, jam 2 ya, pipis ya. Habis pipis masuk lagi. AC-nya yang biasanya 20 diturunkan menjadi 18 atau 16, lebih dingin lagi, selimutnya lebih tebal, subuhnya hilang. Benar atau benar? Masa nggak malu sama Allah? Sudah bangun jam 2 malam, tidur lagi. Itu artinya apa? Wala takum al adat, berarti kita tidak bisa meninggalkan adat kebiasaan kita yang kurang baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Potong. Itikad itu. Janji, ya janji. Saya ingin meneruskan, saya ingin mengambil ini, saya mengambil zikir ini, lakukan ini, lakukan. Nanti insya Allah biasa. Ada namanya, ada self awareness-nya, ada aware-nya secara pribadi. Ada namanya nanti alarm secara langsung. Ya. Jam 2:30 udah bangun otomatis. Karena sudah terbentuk. Kalau Anda enggak potong, enggak akan mulai lagi, enggak akan mulai, enggak jadilah. Bukan percaya saya enggak percaya pada Allah, itu ilmunya Allah, ilmunya Rasul, ilmunya para murid, ilmunya para mursyid, ilmunya para guru, ilmunya ahli tasawuf, ilmunya ahli sufi, ilmunya ahli tarekat. Potong kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendukung dan tidak mengarah mendekatkan diri pada Allah. Yang terakhir, kalamuhu dzikrun wa hikmah. Orang yang suluk, orang yang mendekatkan diri pada Allah, kalamuhu, apa
apa yang terucap di dalam mulutnya itu kecuali dzikr. Keluar masuknya adalah Allah. Itu di dalam ilmu tasawuf, ilmu tarekat disebut adalah zikrul qalbi darul anjuma. Itu adalah zikir di dalam hati di tengah keramaian. Jadi ini adalah khalwat di tengah keramaian. Itulah orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah. Laisa kalam, tidak ada satu kalam illa zikrullah, kecuali zikir pada Allah. Wa hikmatun, dan yang keluar dalam mulutnya itu penuh hikmah. Guyon, nge-share sing rada enggak bener-bener itu mbok wis ya. Share foto-foto sing enggak wis berhenti ya. Nge-share yang masih belum ditabayun enggak usah. Nge-share yang ya miring-miring ya wis lereng. Memang indah, mata ini melihat itu indah, tapi ya saya nggak pernah. Bismillah sekarang WA saya nggak pernah, grup yang dulu langsung clear chat aja saya. Kecuali dari itu ada penuh hikmah. Ya, tentang apa hikmah hari ini ya, itu dibaca. Kalau di dalam grup zikir yang bagus apa ini yang bagus-bagus ditinggal, tapi yang nafsu-nafsu dibaca diberulang-ulang ini. Piye sih menungso ini kadang-kadang. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Jadi yang terakhir perilaku, kalau tadi itu yang sebelumnya itu based on the principle value-nya, kalau ini adalah apa perilakunya. Ya, dengan demikian yang terakhir itu adalah kalamuhu dzikrun wa hikmatun. Apa yang keluar dalam mulutnya itu adalah zikir pada Allah dan penuh hikmah, menjadi bagian dari adalah watawassabil haq watawassabis sabr. Para salikin rahimahullah, itu saja yang kita bisa kaji pada hari ini yang membahas kitab Adabul Suluk Al-Murid dari karya Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini buku yang induk dari semua thariqah. Kalau orang suluk mendekatkan diri pada Allah, ya, saya berpesan yang sudah 50 ke atas, carilah guru, carilah mursyid di daerahnya masing-masing. Mana tarekat apa monggo, karena itu sama. Yang penting hati kita sudah mempersiapkan diri. Udahlah, percaya dunia nggak rentak. Mau ingin jabatan nggak ada habisnya. Toh kita akan tinggal semua. Oke, maaf aku minggu. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Maka dengan demikian saya tutup. Wallahu muwaffiq illa aqwa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.